الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين وهدانا إلى طريقة ختم أولياء المحمديين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعلم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، تغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، Hadratul Muqaddamin yang kami muliakan, namanya min abna'i Syekh Umar Bidawi. Alhamdulillah, kita semua ditakdir baik oleh Allah bisa berkumpul kembali dalam rutinan pengajian Selasa Akhir yang dibina oleh guru kita Syekh Umar Bidawi At-Tijani. Mudah-mudahan rutinan ini berjalan seterusnya ila yaumil qiyamah dengan bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan madad al-qutbil maktum wal makhtum Sayyid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesempatan dan kesehatan bisa hadir dalam rutinan Selasa Akhir, walaupun dimanapun tempat berada. Kita terus menyambung bisa hadir dalam semua bentuk rutinan dalam tarekat Tijani, khususnya rutinan Selasa Akhir beliau Syekh Umar Bidawi. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang masih belum mau berkumpul, mudah-mudahan oleh Allah diberi kesempatan dan dibukakan mata hatinya untuk ikut juga dalam rutinan ini. Dan teman-teman kita ikhwan yang diberi kurang sehat, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan kita menjadi ikhwan Sayyid Syekh Ahmad Tijani, berarti kita mendapat hidayah khasah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walaupun engkau cintai, sayangi, engkau tidak akan mendapat memberikan hidayah kecuali kehendak Allah SWT. Ini contoh, artinya kalau orang memang punya bagian jadi santrinya Sayyid Syekh Ahmad Tijani, maka orang tersebut pasti akan masuk. Walaupun kita menghendaki orang-orang yang kita cintai untuk jadi ikhwan, karena kita sudah tahu keutamaan dalam tarekat Tijani yang tidak ada duanya, fadail yang tidak ada keduanya. Kita menghendaki semua, baik orang tua, saudara, teman akrab, guru ngaji, tetangga, orang-orang yang kita dekati dan sayangi, ingin supaya menjadi seperti kita, tidak bisa. Itu yang disebut innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah pada orang yang kau cintai. Artinya tidak akan bisa disamakan dengan kamu para ikhwan. Tidak bisa sampai itu ngajak-ngajak orang masuk Tijani, walaupun sampai memberikan dalil keutamaan masuk tarekat Tijani, kalau orang itu tidak ada bagian untuk jadi santri Syekh Ahmad, itu hanya pemberian khusus kepada kita semua ikhwan Tijani.
Itu adalah pemberian khususiyah. Itu adalah hidayah khususiyah. Itu adalah fadl khususiyah. Itu adalah rahmat khususiyah yang disebut oleh Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Itu adalah khususiyah, fadl khususiyah, rahmat khususiyah yang tidak ada di manapun, di bulan apapun, di tempat apapun. Itu hanya ada di mana di Al-Quran disebut wabtahu ilaihil wasilatah. Untuk mendapatkan fadl khususiyah, rahmat khususiyah, kamu harus punya sanad muttasil. Harus kamu punya ta'alluq khusus, hubungan khusus, yaitu kepada guru kita Sidi Syahmad Tijani, sehingga kita mendapatkan fadl khusus, rahmat khusus yang simpanan tersebut tidak ada kecuali yang mempunyai hanya Rasulullah, yang disebut dalam Al-Quran wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Fadlnya Allah kepada engkau ya Muhammad sangatlah agung, sangat besar. Kita semua ikhwan Tijani mendapatkan fadl yang diberikan khusus, yaitu fadl yang dipunya oleh Rasulullah. Rasulullah memberikan kepada Siti Syahmad Tijani. Apa sebab? Karena kita punya sanad muttasil, yaitu yang nyambung kepada Siti Syahmad Tijani, dan ta'alluq kepada Siti Syahmad Tijani. Yang ta'alluq sanad muttasil tersebut langsung nyambung kepada Rasulullah bi ghairi wasail, tanpa perantara minas sahabah atau minal awliya, yaitu sanad yagadah, sanad rohiyah, sanad barzakhiyah, sanad nabawiyah, yang tidak ada kecuali hanya yang mempunyai Siti Syahmad Tijani radhiyallahu anhu. Artinya Syahmad Tijani mendapatkan sanad muttasil tersebut dari sumbernya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sendiri mendapatkan syariat kewajiban mengerjakan kewajiban umatnya. Rasulullah mengambil langsung dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah Isra Mi'raj, nanti malam Rajab masuk. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah melewati langit lapis 7 dan mampir terus Rasulullah raf Sidratul Muntaha dan dipanggil menghadap kepada Allah hatta nazara ila jamalihi bila sidrin wala hijab, sehingga Rasulullah melihat Allah langsung tanpa perantara. Dan Rasulullah SAW mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sana Rasulullah diberikan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah sumber semua kewajiban. Itu adalah imaduddin. Yang 5 ini adalah pemberian. Yang lainnya ibadah adalah cabang dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi Rasulullah langsung mengambil dari sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, di mana para nabi tidak ada yang diizini oleh Allah untuk mengambil kewajiban untuk umatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diizinkan untuk menghadap melihat Allah langsung kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Rasulullah mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, langsung menghadap kepada Allah, mengambil dari sumbernya. Salat 5 waktu. Demikian Siti Syahmad Tijani. Siti Syahmad Tijani langsung mengambil sumbernya. Tarekat Tijani lazim bagi hilal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Itu adalah warisan. Jadi, makanya dari sini tadi saya baca kitabnya Ibnu Arabi Al-Hatimi bahwa wali yang mewarisi hati Rasulullah hanya satu, yaitu Siti Syahmad Tijani. Itu yang mengatakan Ibnu Arabi Al-Hatimi. Wali khatam ini adalah pewaris langsung dari hati Rasulullah SAW dan tidak mewarisi dari para nabi yang lain. Itu di kitab Futuhatul Makkiyah. Ibnu Arabi Al-Hatimi sudah mengatakan sebelum Siti Syahmad Tijani lahir ulang 595 tahun. Sudah mengatakan bahwa wali khatam ini adalah warisan
dari hati Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam dan tidak mewarisi dari para nabi yang lain. Itu sudah mengatakan Syekh Ahmad Tijani masih belum lahir, kurang 595 tahun. Di kitab Futuhatul Makkiyah. Maka jelas. Makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah mendapatkan hidayah khususiyah, fadl khususiyah, rahmat khususiyah dengan menjadi santri-santrinya Syekh Ahmad Tijani. Sehingga bagaimana fadl keutamaan dalam tarekat Tijani, yaitu intarum nailal amani falzamin intarum nailal amani. Kalau kamu ingin angan-angan hayalan kamu tercapai, kalau sampean ingin tercapai angan-angan hayal-hayal kamu, cita-cita kamu yang tinggi cemerlang, ingin punya martabat, pangkat, derajat, keutamaan yang sangat tinggi, falzamin khutbah Tijani. Maka sampean harus istiqomah mengerjakan wirid Tijani, istiqomah dalam menyatu kepada Syekh Ahmad Tijani. Falzamin khutbah Tijani, maka sampean harus istiqomah dalam cintanya dan iktikadnya kepada Syekh Ahmad Tijani dan mamat sampai mati. Maka kamu akan tercapai semua apa yang kau angan-angankan, malah apa cita-cita kamu semua, hayalan, rencana, keinginan kamu untuk martabat itu lebih dari yang kamu inginkan. Artinya apa? Barang yang tak mungkin, barang yang tak mustahil dalam tarekat Tijani mustahil. Apa di antaranya? Yaitu satu, tidak mungkin orang ini bisa menjadi sahabat Rasulullah. Tidak mungkin orang ini bisa menjadi sahabat Rasulullah. Umat sekarang apa bisa? Tidak ada harapan untuk menjadi santri Rasulullah SAW. Tidak ada harapan untuk menjadi sahabat Rasulullah. Tapi dalam tarekat Tijani Rasulullah mengatakan wa annahu sallallahu alaihi wasallam sammahu ashaban lahu. Apabila jadi santrinya Syekh Ahmad Tijani, cita-cita sampean lebih dari itu. Malah oleh Rasulullah diaku sahabat. Itu sudah lebih dari angan-angan, lebih dari rencana, cita-cita kita, hayalan kita untuk menjadi martabat, mendapatkan martabat yang tinggi. Seperti Syekh Ahmad Tijani, ketika Syekh Ahmad Tijani ziarah sebelum dihadiri Rasulullah, ya kata ziarah kepada satu wali, ditanya oleh wali, ma matlabuk, apa yang kau inginkan Ahmad? Apa cita-cita kamu? Apa hayalan kamu? Rencana kamu? Apa keinginan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Syekh Ahmad menjawab, al-qutbaniyatul ummah. Saya ingin menjadi wali kutub yang sangat agung. Apa katanya wali tersebut? Laka aktsaru minha. Engkau Ahmad pangkatnya lebih dari itu. Lebih. Ikhwan demikian juga. Apa yang sampean angan-angankan lebih dari itu. Padahal al-qutbaniyatul ummah itu martabatnya masih lebih tinggi sahabat jauh. Lebih tinggi sahabat. Tak tahunya Syekh Ahmad Tijani martabatnya lebih dari itu. Dan Syekh Ahmad Tijani martabat kewaliannya itu ada di bawah para di bawahnya Jadi yang artinya Syekh Ahmad Tijani ada di sudah di intihak, sudah pungkasan terakhir, yaitu khatam, waliha pamungkas, penutup. Tidak ada yang lebih meninggi dari martabat pangkat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Di sini cita-cita Syekh Ahmad Tijani lebih dari itu. Ikhwan itu masuk juga. Ikhwan Tijani intarum nailul amani wal zabil khutbah Tijani. Sehingga angan-angannya kita semua sebagai santrinya Syekh Ahmad Tijani ingin menjadi orang yang martabat, malah angan-angannya lebih dari itu. Sampai-sampai tingkatannya diaku sebagai sahabat Rasul. Sampai-sampai sesuatu yang tidak mungkin kita bisa. Apa? Kalau orang awam, apa kita kira-kira bisa menjadi ahlul bait? Apa bisa orang awam jadi ahlul bait? Apa bisa jadi keluarga Rasulullah? Tidak mungkin. Itu lebih lagi.
Apa kata Rasulullah? Ya Ahmad, barang siapa yang patuh kepada engkau, menurut hukum engkau, mengikuti rencana engkau, keinginan engkau, menyamakan kehendaknya orang itu dengan kehendak engkau, bahwa minna wa ilaina. Bahwa minna wa ilaina. Orang itu adalah keluargaku dan masuk dalam bagian dari diriku. Di aku keluarga, di aku ahlul bait. Ya. Bahwa minna wa ilaina. Jadi lebih. Jadi apa cita-cita kita yang tak mungkin? Mungkin. Yang mustahil bisa terjadi. Yaitu semuanya bukan sama terjadi. Apalagi muqaddam, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua karena cintanya Rasulullah kepada Siti Syahmat At-Tijani. Semua ini karena cintanya kepada Siti Syahmat At-Tijani. Apalagi angan-angan kita, hayalan kita, harapan kita, yaitu kita yang diingini hanya satu. Bagaimana? Ingin kita apabila nazak, apabila dipanggil oleh Allah, yang diharapkan kita ini dihadiri Rasulullah SAW. Semua para wali kutub. Contohnya Al-Habib Ahmad Al-Muhdar yang makamnya ada di Yaman. Dia itu ketika akan meninggal, dia mengatakan, "Idza hana hinul gharghara ala yahdur Habibullah." Ketika gharghara, ketika detik-detik sakaratul maut datang kepada saya, tidak ada harapan dari saya kecuali saya mengharap hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diharap hadirnya Syekh Ikhwan Tijani, tidak usah minta, sampai sudah diberi oleh Rasulullah. Sampai tidak usah minta, sudah diberi. Harapan sampian sudah tidak usah minta, Rasulullah yang memberi. Seperti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mautu jisrun yusilul habiba ila al-habibi." Al-mautu jisrun. Mati ini adalah jembatan dari dunia ke alam akhir. Yusilul habiba ila al-habibi, yang mempertemukan kekasih dengan kekasihnya. Sedang Ikhwan Tijani diaku oleh Rasulullah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhum mahabbatan khassatan ghayra allati taqaddamat lahum wa li jami'il ahbab ma hafadhu ala syurut tariqati 'ala dawam. Rasulullah mengatakan kepada Siti Syahmat Tijani, Ya Ahmad, aku cinta. Saya senang cinta kepada Ikhwan Tijani. Bukan kecintaan umum, tapi khasatan kecintaan khusus. Kecintaan khusus ini, sayang khusus ini seperti sayangnya sampean ke anaknya sampean sendiri. Walaupun anaknya tetangga itu ganteng semua, anaknya sampean hitam, tetap sampean lebih sayang ke anaknya sendiri. Rasulullah mengatakan kepada Syekh Ahmad Tijani bahwa katanya Rasulullah, saya ini cinta, senang kepada Ikhwan Tijani, kecintaan khususiyah dari hati saya. Ghairan lati taqaddamat lahum wa li jami'il ahbab. Bukan kecintaan yang saya sudah sebutkan untuk orang yang muhibbin. Bukan kecintaan untuk orang yang cinta, yang dicintai Rasulullah, yaitu orang siapa? Muhibbin. Seperti contoh Rasulullah mengatakan, "Ya Ahmad, anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi." Wahai Ahmad, engkau adalah kekasihku. Siapapun yang cinta kepada engkau, orang tersebut adalah kekasihku. Bukan kecintaan ini hanya untuk muhibbin. Kecintaan umum untuk orang yang cinta ke Syekh Tijani. Tapi ini orang yang muhibbin itu tidak masuk Tijani, cuma senang, hanya senang ke Syekh Tijani. Bukan kecintaan ini, tapi adalah kecintaan khusus untuk ikhwan, kecintaan yang melebihi cintanya Rasulullah kepada orang muhibbin tersebut. Melebihi. Selama ikhwan memegang syarat dari di mana oleh Rasulullah dijemput ketika Ikhwan Tijani akan meninggal, yaitu al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Mati ini adalah jembatan yang mempertemukan kekasih dengan kekasihnya. Siapa? Rasulullah menjemput kekasihnya, yaitu Ikhwan Tijani. Ikhwan Tijani adalah Habibur Rasulillah khasah.
orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah khusus dijemput di pintu kematian. Di sana Rasulullah yusilul habibah ilal habib. Rasulullah yang akan menjemput kekasihnya. Siapa? Yaitu orang-orang yang dicintai di dunia oleh Rasulullah. Bukan sampeyan mengaku, tapi diaku. Makanya kelakuan yang paling memalukan ini kelakuan ngaku. Kelakuan-kelakuan yang memalukan itu ngaku-ngaku. Kebanyakan orang sekarang ngaku. Tapi kita diaku, tidak malu. Kalau diaku tidak malu. Seperti diaku sahabat, diaku keluarganya Rasulullah, diaku kekasih Rasulullah. Tidak apa, yang penting Rasulullah yang ngaku. Jangan kita, kalau kita memalukan. Malu bagi kita untuk ngaku-ngaku. Malu. Kita diaku, bukan ngaku. Yang mengatakan siapa? Rasulullah. Yang mengatakan Sayyidul Anbiya kepada Sayyidul Awli, dari ratunya Nabi kepada ratunya wa la syakka, la raibah, la miryatah. Tidak akan ada keraguan di sana, tidak ada kemang-mangan, pasti. Yaitu insya Allah yu'min wa insya Allah yakfur. Ya apa kata sampean? Sampean percaya tidak percaya? Insya Allah yu'min wa insya Allah yakfur. Silakan percaya tidak percaya, tapi ikhwan Tijani percaya. Makanya kita seperti Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dia mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah. Martabat as-siddiqin minan nabiyina was-siddiqin. Apa sebab Sayyidina Abu Bakar kok langsung percaya? Ketika Rasulullah datang dari Isra Mi'raj mengatakan saya baru dari Allah Subhanahu wa taala, melewati langit lapis 7, Sidratul Muntaha, Safraf Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, balik ke bumi. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lebih dari itu saya percaya. Lebih dari itu saya percaya. Langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq oleh Allah diangkat derajatnya. Dan banyak Al-Quran mengatakan masalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diangkat. Makanya afdalu ashabuhu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Paling utamanya sahabatnya Rasulullah siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa sebab? Dia langsung percaya apa yang datangnya dari Rasulullah, tidak ditawar, tidak paham, tidak ngerti. Itu adalah martabat yang tinggi. Tidak ada yang menjangkau tentang mukjizat Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa yang tidak dijangkau langsung dia mengatakan saya sangat percaya. Lebih dari itu saya sangat percaya. Ya, ikhwan Tijani kan demikian kan? Apa yang datangnya dari Syahmat Tijani, walaupun tidak paham, tidak ngerti, saya percaya. Jangan jadi orang sami'na wa asaina. Saya percaya, tapi saya ada mantap. Biar sampai tidak ada paham, tidak ngerti, tapi percaya, mantap. Saya tidak bakal tidak paham, tidak ngerti, tapi mantap. Ikhwan Tijani demikian juga. Apa barzahiyah, apa ruhiyah, apa nabawiyah? Tapi apa sampean? Saya percaya, ruhiyah percaya, barzahiyah percaya, nabawiyah percaya. Percaya kan? Nah, kalau orang tidak percaya, masa? Ya sudah, man lam ya'taqid lam yantafid. Kalau tidak percaya, tidak ada manfaatnya. Makanya ilmu ini tidak bisa diterangkan kepada orang yang tidak percaya, tidak paham, tidak mantap. Kalau masalah tidak paham, tidak ngerti, tidak paham, tidak ngerti, tapi mantap, itu bagus. Dan itu syarat dalam tarekat Tijani, syarat untuk jadi santri Syahmat Tijani, mantap. Bukan alim, mantap. Bukan alim. Harus alim dulu, harus bagus dulu. Nah, itu kan mau jadi mukaddam namanya. Mau jadi khalifah, mau jadi guru, ya harus alim. Kalau cuma mau jadi ikhwan, ya tidak perlu alim, mantap. Cukup sudah. Iya. Seperti orang mau sholat, sampai kalau mau sholat di waktu harus alim dulu, harus alim, harus bagus. Kalau tidak baik, tidak bagus, jangan. Wah, ya apa? Tidak sholat. Ada orang mau tobat, sampean kalau mau tobat perbaiki dulu. Setelah bagus baru sampean beribadah. Tobat dulu, baru beribadah, tidak mungkin. Iya kan? Harus baik dulu. Nah itu pada orang masuk tarekat Tijani syaratnya harus
i'tiqad man. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang ini, orang ikhwan ini, orang minal jahilin, bodoh tapi mantap. Alim tidak mantap, tidak jadi wali. Yang bodoh jadi wali. Yang bodoh jadi wali. Walaupun alim, alama, pintar baca kitab, tapi tidak mantap, tidak jadi apa? Tidak akan jadi wali. Tidak akan jadi wali. Mantap, tidak paham, tidak alim, jadi wali. Banyak orang jadi wali ini tidak tahu baca kitab, banyak. Dulu ada orang ini namanya Habib Ja'far, asalnya dari Hadramut, ada di Bondowoso, terus meninggalnya di Hadramut. Dia itu ahli nahu, ahli saraf. Ketika baca nahu di sana itu ada Habib Hadi. Habib Hadi ini duduknya di kursi roda, tidak bisa duduk, didorong terus. Ngaji juga. Dan Habib Hadi ini orangnya minal aulia, orang wali, tidak tahu baca kitab. Si Habib Ja'far ini yang dari Hadramut, alim alama, ahli nahu, ahli saraf. Ketika baca kitab, si Habib Hadi ini tidur. Waktu Habib Ja'far baca kitab itu, Habib Hadi yang tidur itu terus kayak orang mimpi, ruduh. Artinya apa? Balik bacaannya, suruh balik. Jadi negor yang baca kitab, yang tidur tak tahu baca kitab, tapi wali. Akhirnya berhenti yang baca kitab. Saya kok disuruh balik baca kitab, lihat salah benar, salah bacanya. Jangan negor yang tak tahu nahu, tak tahu saraf, tapi wali. Itu pernah satu Habib Hadi dari luar negeri. Jadi yang alim alama, yang ahli nahu, ahli saraf ditegur sama yang tak tahu baca kitab. Tapi yang menegur yang wali. Nah itu makanya syarat banyak orang-orang tak tahu baca kitab jadi wali ya karena etika dan karena bersih hatinya, karena husnudzan, karena sangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib bersyukur jadi ikhwannya Syekh Ahmad Tijani, yaitu sesuatu yang kita angan-angankan, menghayal sesuatu yang di sisi Allah, dari fadl Allah, rahmat Allah, kita apa yang kita hayalkan, angan-angankan lebih dari kita yang kita kehendaki. Yaitu satu jago sahabat. Sampai-sampai tingkatannya kalau ikhwan benar-benar mengikuti semua ajaran dari Syekh Ahmad Tijani, diikuti semua, nafsunya mengikuti nafsunya Syekh Ahmad Tijani, kehendaknya ikut kehendaknya sahabat, bahwa minna wa ilaina. Rasulullah mengatakan bahwa minna wa ilaina, maka dia dari golonganku dan termasuk keluarga. Makanya kalau ada kayak halu ashabi Syekh Ahmad Tijani kahali ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halu ashabi Syekh Ahmad Tijani kahali ashabi Nabi. Keadaannya ikhwannya Syekh Ahmad Tijani seperti keadaannya sahabatnya Rasulullah. Ya Pak, kalau ada sahabat diaku keluarga Rasulullah, ikhwan itu ada, bisa ada. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Ada sahabat yang diaku oleh Rasulullah keluarga Rasulullah, yaitu Salman Al-Farisi min ahli bait. Ya kan? Salman Al-Farisi ini adalah keluargaku. Aku akui sebagai orang dalam keluargaku. Padahal Salman ini asalnya orang Majusi, orang Persia, orang Iran, penyembah api. Masuk Islam dalam keadaan iman, dalam keadaan cinta. Dari cintanya kepada Rasulullah, hanya oleh Rasulullah diaku keluarganya. Makanya di sini juga ikhwan Syekh Ahmad diaku sahabat. Di sana pun ada ikhwan bisa diaku ahlul bait, bahwa minna wa ilaina, kalau benar-benar mahabbahnya kepada Syekh Ahmad Tijani dan mengikuti semua aturan dari Syekh Ahmad Tijani. Jadi halu ashabi Siti Syekh Ahmad Tijani kahali ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dalam tarikat Tijani ini, masya Allah. Jadi kalimat intarun nail al-amani falzamil khutbah Tijani, malah itu melampaui, melebihi dari apa yang diangan-angankan. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.